Aprilia Angelin dari 11 PS1, biasa dipanggil Angel. Kami di sini akan menjelaskan tentang berdirinya dinasti Bani Abbasiyah. Sebelum itu, kalau saya bilang selamat pagi, jawabnya pagi, pagi, pagi. Tetap semangat luar biasa. Oke, kita mulai. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Tetap semangat luar biasa. Oke, materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Saya akan menjelaskan tentang berdirinya dinasti Abbasiyah. Keruntuhan dinasti Bani Umayyah pada tahun 750 Masehi menjadi tonggak awal berdirinya kekuasaan dinasti Abbasiyah. Khalifah pertama dinasti Abbasiyah yaitu Abdullah As-Sofa bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Dinamakan dinasti Abbasiyah karena pendiri dan khalifah dinasti ini berasal dari keturunan Abbas. Masa kekuasaan dinasti Abbasiyah berlangsung dalam rentang waktu yang panjang, yaitu pada tahun 750 Masehi atau 132 Hijriah sampai tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Proses berdirinya dinasti Abbasiyah. Sebelum upaya mengalahkan dinasti Bani Umayyah, para keluarga Abbas melakukan berbagai strategi dan persiapan. Proses berdirinya dinasti Bani Abbasiyah. Sebelum upaya mengalahkan dinasti Bani Umayyah, para keluarga Abbas melakukan berbagai strategi dan persiapan. Terdapat 3 kota utama yang menjadi pusat kegiatan untuk menegakkan kekuasaan keluarga besar paman Rasulullah, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, yaitu yang pertama kota Al-Muhaimah sebagai pusat perencanaan, yang kedua kota Kufah sebagai kota penghubung, yang ketiga kota Khurasan sebagai gerakan praktis. Berbagai strategi yang dilakukan, salah satunya dengan melakukan gerakan propaganda bahwa orang-orang Abbasiyah lebih berhak dari Bani Umayyah atas kekhalifahan Islam, karena mereka adalah keturunan dari Bani Hashim yang secara nasab keturunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemimpin gerakan ini adalah Ali Imran Muhammad bin Ali. Untuk melakukan propaganda diangkatlah 12 propagandis yang tersebar di berbagai wilayah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, pada tahun 743 Masehi, Muhammad bin Ali meninggal. Lalu pergerakannya dilanjutkan oleh putranya yang bernama Ibrahim Al-Imam. Setelah Ibrahim Al-Imam meninggal, gerakan dilanjutkan oleh saudaranya yang bernama Abdullah bin Muhammad yang lebih dikenal sebagai Abul Abbas As-Safa. Ia mempercayai dan mengangkat Abu Muslim Al-Khurasani sebagai panglima perang. Gabungan kekuatan antara keduanya menjadi kekuatan yang sangat besar yang ditakuti oleh Bani Umayyah. Akhirnya, dinasti yang berkuasa selama hampir 90 tahun itu mengalami kekalahan total dalam pertempuran. Khalifah Marwan II tewas dalam pertempuran di Mesir. Kematian Khalifah Marwan menjadi akhir dari runtuhnya dinasti Bani Umayyah, sekaligus menjadi awal berdirinya dinasti Bani Abbasiyah. Dipimpin oleh khalifah pertamanya, yaitu Abu Abbas As-Safa, dengan pusat kekuasaan awalnya di Kufah. Pada masa kekuasaannya telah terlahir kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi. Dia juga pemimpin yang keras, tegas, dan kuat, sehingga disegani oleh kawan dan lawan. Periode Abul Abbas As-Safa dianggap sebagai periode kepemimpinan yang sangat singkat, hanya berkisar 4 tahun
sekian lamanya, yaitu pada tahun 750 sampai 754 Hijriah, dan ia meninggal pada usia 33 tahun. Abdul Abbas mendapat julukan As-Saffah yang artinya pengalir darah dan pengancam siapa saja yang membangkang. Peninggalan dari kepemimpinan Abdul Abbas. Dari sisi administrasi pemerintahan adalah diperkenalkan posisi wazir, yaitu Perdana Menteri. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam pembuatan video ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.